tahun 2021, dampak virus COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam lingkup global, regional, bahkan nasional. Bentuk pengaruh tersebut antara lain berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan tersebut sangat dirasakan oleh para pelaku ekonomi, tidak terkecuali usaha mikro, kecil, dan menengah seperti halnya Koperasi Keluarga Guru Jakarta. Itu merupakan sebuah realita sekaligus sebagai tantangan bagi kami yang harus hadapi oleh seluruh pengurus, pengawas, dan anggota pelaku usaha dalam upaya mempertahankan dan menyelamatkan lembaga. Ini merupakan ujian bagi kami dalam mengelola sumber daya organisasi yang kami miliki. Kesanggupan dan kemampuan pengurus untuk mampu menjawab tantangan tersebut menjadi syarat mutlak untuk tetap bisa bertahan, bahkan bisa mengalami pertumbuhan agar mendapatkan keuntungan dalam bentuk sisa hasil usaha. Tantangan sebagaimana diuraikan tadi di atas itu merupakan tantangan eksternal, sedangkan tantangan internal Koperasi Keluarga Guru Jakarta pada tahun 2021 antara lain jumlah anggota berkurang akibat dari pensiun, mutasi, dan meninggal dunia. Hasrat anggota menggunakan fasilitas usaha simpan pinjam menurun. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan tingkat kesejahteraan guru SD negeri di DKI Jakarta. Terlebih di masa pandemi COVID-19, terasa oleh kami ada perubahan pola kegiatan sehari-hari, di mana sebelumnya banyak ditujukan kepada investasi, berubah menjadi pola konsumtif untuk pemenuhan bahan pokok sehari-hari. Hal ini dapat terlihat pada pencatatan pembukuan, khususnya unit usaha simpan pinjam yang Bapak Ibu bisa lihat pada neraca sebagaimana kami tayangkan. Terjadinya persaingan yang ketat antara sesama pelaku usaha simpan pinjam dan perkreditan, seperti persaingan dengan lembaga keuangan dan perbankan, pinjaman online dan sejenisnya. Kurang bebasnya melakukan usaha seiring dengan adanya pembatasan lalu lintas orang dan barang, termasuk pembatasan jam kerja bagi pengurus, anggota, dan karyawan. Dengan tidak seimbangnya anggota yang masuk dengan anggota yang keluar dan terjadi pelandaian pendapatan simpan pinjam, hal ini merupakan penyebab terjadinya akibat penurunnya aktiva neraca KKBG. Tentu saja dengan kondisi seperti itu, pengurus berupaya untuk mengatasi kondisi objektif yang disebabkan oleh pengaruh eksternal ataupun internal, baik yang berskala global, regional maupun nasional, sampai dengan masalah internal di KKBJ itu sendiri. Antara lain, kami melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Melakukan kebijakan relaksasi, rescheduling waktu pinjaman, dan aging piutang atau pengelolaan piutang pada unit usaha simpan pinjam pada khususnya, terutama untuk mengatasi tagihan yang tak tertagih. Peningkatan pelayanan secara daring, pemberdayaan dan optimalisasi unit usaha di luar USB, efisiensi operasional dalam rangka memaksimalkan profit. Berikutnya, usaha kami penambahan unit usaha yang produktif dan meningkatkan jaringan dengan lembaga
lain dalam rangka pemutakhiran manajemen pengelolaan, terutama dengan UMKM khususnya LPDB. Alhamdulillah, masuk pada semester 2 tahun buku 2021, menggeliat mulai membuahkan hasil, sehingga di akhir tahun buku 2021 dapat terlihat perbandingan pendapatan operasional antara tahun 20 dengan tahun 2021. Tahun 2020 pendapatan operasional mencapai 32,8 miliar, sedangkan pada tahun 2021 mencatat pendapatan operasional sebesar 34 miliar 826.955.160 rupiah. Di samping itu, kami melakukan perhitungan dan pengukuran kemampuan KKGJ, terutama dalam mengatasi likuiditas dan solvabilitas. Hasil pengukuran kemampuan KKGJ masih di atas standar nasional. Berdasarkan hasil perhitungan likuiditas, kemampuan KKGJ memenuhi kewajiban jangka pendek masih dikatakan baik, karena kemampuan membayar hutang KKGJ jangka pendek yang terdiri dari hutang simpanan, bagian sisa hasil usaha, dan kewajiban lain-lain masih 3,56 kali lipat, standar nasionalnya 2,5. Kemampuan KKGJ untuk membayar hutang ditinjau dari kepemilikan modal sendiri. Solvabilitas diartikan bahwa tiap 1 rupiah dijamin aset yang bernilai 5,86 rupiah. Ketiga, efisiensi pengurus dalam menggunakan biaya bila dibandingkan dengan jasa pinjaman 18% per tahun. Berarti pengurus mencari biaya operasional sendiri dan mampu menghasilkan pendapatan 2,47 kali lipat dari jasa yang dibebankan kepada anggota. Syukur alhamdulillah, walaupun di masa pandemi yang serba dibatasi dalam keterbatasan, kami masih ada kenaikan SHU tahun buku 2021 sebesar 6%, sehingga membukukan SHU tahun 2021 sebesar 3.251.483.910 rupiah. Yang pasti, Lembaga Koperasi Keluarga Guru Jakarta akan tetap kuat bila saling membantu dan saling bekerja sama, sehingga KKGJ menjadi koperasi yang inovatif dan produktif, sehingga dapat berdiri tegak dalam kondisi dan situasi apapun, yang pada gilirannya kita dapat mengatasi berbagai masalah untuk kemaslahatan umat sesuai dengan moto Koperasi Keluarga Guru Jakarta, mengatasi masalah, membawa berkah.